Kalau memang ini tidak dikaitkan dengan politik, Oke. kenapa setelah 50 tahun baru dipermasalahkan? Tahun lalu ini Kak Petro pentas. Oke, teman-teman, balik lagi di program kita ngoceh. Ngobrol receh. Iya, balik lagi nih. Ya. Gimana kabar nih? Baik, Bli. Ya, Bli gimana kabarnya, Bli? masih sama Ar. Wah, Sekarang lama ya hujan kita ya. Hujan sekarang ya? Oh iya. Padahal musim panas loh, kok Ya, hujan kenapa ya? bisa hujan ya? Aneh nih. Nggak Musim, tahu juga. kenapa musim ini berbeda gini ya sekarang ya? Mungkin kondisi anginnya bisa jadi. Atau Kondisi ada angin. permainan di awan. Awan aja bisa konspirasi ya. Ya, awan itu bisa konspirasi loh. Apalagi manusia. Harusnya hujan, ya harusnya panas tapi kok hujan. Iya. Sebenarnya apa ya? Pengaruh nggak ke event-event yang pakai laser-laser gitu ya? Enggak sih. Menurutnya? Enggak sih. Masa cuaca bisa dimanipulasi? Lah. Kamu percaya nggak kalau di Bali itu bisa kita menyetop hujan? Gimana tuh? Di Bali itu Ini tradisi. alam loh, alam loh. Alam, tradisi. Jadi tradisi itu kita memohon agar hujan itu tidak turun di suatu tempat. Kayak pawang gitu ya? Pawang. Yang di Lombok tuh ya? Iya, kalau di Lombok itu kan tradisi Lombok kayaknya ya, pakai Enggak gini ya. sih, itu bukan orang Lombok itu. Orang apa dia? Mbak Rara. Mbak Rara, bukan orang Lombok itu. Orang apa dia? Orang Jakarta kayaknya. Oh, bukan orang Bali ya? Bukan. Oh, kok bisa ke Lombok nyari pawang ke Jakarta ya? Nah, itu nggak tahu tuh Iya. pertanyaannya. Viral lagi. Iya, tapi kemarin tuh. kalau masalah itu, ini kan tradisi nih. Ya. Percaya, dalam logikamu, bisakah kita mengendalikan hujan? Logika. Enggak sih, secara logika nggak bisa. Karena Nggak ini bisa. cuaca kan. Kita nggak bisa memprediksi cuaca, nggak bisa memanipulasi cuaca sebenarnya. Gimana dengan BMKG? Yang BMKG itu kan hanya meramalkan. meramalkan, berarti Iya. nggak pasti. Ya, 50-50 lah. Bisa hujan, bisa enggak. Oh, Kan prediksi. Prediksi kan kita harus benar. Kan? tepat ya. Iya. Berarti kalau dalam logika itu memang kita nggak bisa menghentikan hujan. Iya. Tapi kenapa masih banyak orang, khususnya tradisi nih, di Bali masih percaya dengan, kalau di Bali itu namanya nerang. Nerang. Oke. Setiap ada upacara, pasti kita nerang. Masih percaya itu. Kalau logikanya kamu bilang nggak masuk kayak gitu, tapi tradisi masih percaya. Iya. Kan kepercayaan orang kan beda-beda. Iya. Nggak bisa dipaksakan juga. Ada yang percaya seperti itu, ada yang nggak percaya juga. Tapi menurutku kalau laser itu lebih masuk logika sih. Ya, karena teknologi. Teknologi. Ya, itu ada kan sainsnya. menyinari awan dengan panas. Memanasi sinar. gitu ya. Biar pecah awannya. Oke. Ngomongin tradisi nih. Oke. Sekarang mau pesta kesenian Bali nih, udah nih. PKB, cepet banget nih, udah mau PKB Iya. nih. Baru tahun lalu ya? Iya, cepet banget kan? Sekarang udah tahun depan, sekarang udah tahun ini lagi tahun ya? ini lagi gitu. Jadi kita sekarang mau bahas soal berita-berita menyangkut PKB nih. Oke. Karena banyak banget ada pro dan kontra Mengenai di PKB. Ya, antara ini politik atau benar-benar Emang peraturan, kita lihat deh. Ya. Ada berita-beritanya. Ya. Coba, apa Ini berita pertama nih yang paling viral nih. Ini Petruk dilarang tampil di PKB. Koster minta tak kaitkan ke politik. Nah, Petruk ini apa sebenarnya, Bu? Petruk ini adalah legend drama tari di Bali. Oke. Drama tari itu udah sekitar 50 tahunan, Ar. Oh, lama banget berarti. 50 tahunan, dan dulu tuh apa namanya, kayak pertunjukan hiburan itu cuma drama. Zaman dulu. Ini drama apa? Drama tari. Drama tari, ya. Drama tari. Terus salah satunya yang masih hidup, Petruk. Nah, dulu kan Petruk ini temennya Petruk dan Dolar. Oh, itu kayak Gareng dan
Ya Petruk, Ya Petruk Gareng. Petruk Gareng gitulah. Iya. Ada nama Dolar dan Petruk. Nah, Oh. kebetulan Pak Dolar udah almarhum dan banyak juga yang sudah almarhum juga, dan salah satunya Pak Petruk ini yang dipanggil Kak biasanya, Kak Petruk gitu, masih berkecimpung, masih berkreasi. Oke. Nah, kalau dari berita itu, kalau memang ini tidak dikaitkan dengan politik, kenapa setelah 50 tahun baru dipermasalahkan? Tahun lalu ini Kak Petruk pentas loh di PKB. Pentas. Kenapa dipermasalahkan? Logikamu sebagai orang yang mungkin kamu nggak mengikuti drama tari ya? Ya. Kalau makanya aku nanya ke kamu, logikamu, kalau ada hal yang udah lama ini, 50 tahunan, tapi tiba-tiba diklaim sekarang, Kak Petruk nggak boleh karena omongannya kasar lah, bla 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 lah. Gimana ginimu? Menurutku ya. Ini kan udah kesenian lama nih. Nah, ini kan udah dari generasi ke generasi sebenarnya. Udah 50 tahun. Wah, lama banget tuh 50 tahun. Nah, kalau nggak boleh itu disayangkan banget sebenarnya. Disayangkan banget kenapa? Karena kesannya tidak melestarikan kebudayaan setempat. Iya. Nah, kenapa kita harus, ya meskipun ya omongannya mungkin agak-agak kasar, cuman kan dia merefleksikan kenyataan yang ada sebenarnya. Ya, itu kan pasti kesenian itu kan merefleksikan kenyataan yang ada. Iya. Nah, karena karakternya Petruk ini memang dia adalah parekan. Apa itu, Bang? Punakawan gitu. Oh ya. Dia tuh parekan, dan kalau di drama tari itu kan memang harus menjiwai. Benar. Apa yang ada di kehidupan nyata. Ya, seperti yang juga yang terkenal tuh Patih Agungnya. Itu karakternya galak, tegas. Dan bagaimana dia mengekspresikan ke dalam tari. Sebenarnya orangnya nggak segalak itu. Ya, dia harus in frame ya. Jadi maksudnya menjadi sosok yang tegas dan jadi galak, kelihatan kasar. Jadi orang yang menonton itu kayak benci banget. Memang orang yang penonton itu benci banget sama Patih Agung ini karena dia kelihatan kasar. Nah, justru menindas. Kalau dibenci itu berarti berhasil perannya. Berhasil itu maksudku. Jadi Petruk ini kebetulan dia sebagai parekan dan omongannya dia tuh bukan omongan alus-alus yang kayak bahasa Kawi. Ya, dia tuh memang ingin frame-nya itu mendekatkan diri pada penonton. Apa dalam kehidupan nyata. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang memang dia tuh ngomong kasarnya bangkit gitu. Oh, ya berarti kan dia lebih modern sekarang. Iya. Sepertinya dulu bahasanya nggak seperti itu kan. Emang dari dulu dia. Dia tuh emang dari dulu kayak gitu. Makanya sekarang kenapa dipermasalahkan setelah 50 tahun. Nah, gitu. Kalau misal dibawa ke politik nih. Ini kan kemarin nih sempet panas nih ya. Sempet panas banget nih antara dua orang calon kan. Dua kubu ya. Ya bisa kita katakan yang biru sama yang merah. Ya kita tahu lah ya siapa yang biru sama yang merah. Nah, kemungkinan kalau misal kita kaitkan ke politik, mungkin Pak Petruk ini memilih yang merah. Akhirnya yang biru tidak mau. Mungkin juga seperti itu. Mungkin kebalikannya. Ya, mungkin bisa kebalikannya. Aku tahu perjalanan Petruk ini pas pemilihan pilkada. Memang kadang-kadang dia pentas di kubu kiri. Yang biru nih? Ya. Kubu kiri, pentas-pentas. Tapi dengan pakaian kayak kamu lihat tuh tadi, pakaiannya berwarna merah. Nah, mungkin kalau ini dikaitkan dengan politik, di apa namanya yang enggak di blacklist, bahasa lainnya blacklist, di boykot. Takutnya gini, kalau ini memang politik, orang-orang yang di kubu sebelah nanti di boykot semua. Kesenian, yang seni-seni itu nggak boleh pentas. Seharusnya sih kalau kesenian itu netral ya, kita nggak memihak ke siapapun sebenarnya. Cuman sekarang gini, kita
berseni nih atau menari berkelaran, kan pakaian kita kan berwarna-warni. Iya, Kita betul. harus merah, biru, hijau, Iya. kuning kan. Mungkin ya identiknya merah pakaian, mungkin Pak Petruk ini identik dengan pakaian merah gitu. Ya, merah Apakah- itu mungkin biar terlihat kesannya selengean atau Pemberani. pemberani Hmm. gitu. Toh kalau misal diganti nih, kostumnya menjadi biru atau kuning lah, atau hijau, kesan Petruknya ini yang hilang. Iya. Ya menurutku kalau aku pribadi nggak setuju sih ya. Kalau sampai ada boykot-boykot seperti ini, dan banyak juga netizen yang mengkomentari soal kasus ini. Dan banyak yang juga mendukung Kak Petruk. Karena apa? Ini dia nih legend. Pasti 50 tahun. Iya, ini dia legend, dan memang karakternya di panggung memang seperti itu dari dulu gitu loh. Memang di atas panggung kita harus membentuk karakter. Gitu. Iya, jadi jangan kayak apa baper gitu loh. Iya, itu kan Ini cuma kan seni peran. Seni peran gitu. Jadi kan kita harus menjiwai peran yang kita mainkan di sana. Jadi banyak akhirnya netizen yang komen, kenapa harus Petruk? Ya, kenapa nggak yang lain? Ada kok joget-joget yang pernah kita bahas tuh, joget viral, Oh, joget-joget iya. yang erotis. Agak erotis ya. Ya, kenapa nggak fokus ke sana? Nah, gitu jadinya. Kenapa fokusnya ke legend-legend yang memang dari dulu seperti itu gitu loh. Mungkin joget erotis lebih disukai daripada peran seni kayak gini. Masa sih? Loh, sekarang gini aja, nggak usah munafik aja. Kalau misal seni-seni seperti ini kan seni-seni yang sudah lama sekali kita lihat. Ya. Orang-orang dulu lah, orang-orang yang zaman-zaman kita belum ada TV, belum ada Ya, sosial ini media. cuma Ini ini kan sebagai hiburannya. sarana hiburan sebenarnya. Iya, betul. Terus sekarang berganti era menjadi modern dan kita bisa nonton ya joget-joget yang seperti kemarin Iya. di aplikasi-aplikasi tertentu. Terus diaplikasikan kita bisa nonton langsung dengan tari-tarian ya bisa dibilang seksi lah ya. Iya, betul. Jadi semoga ini cepat kelar, ada jalan keluar. Dan ini lanjutannya nih. Oke. Kak Petruk, sang apa nih? Nggak kelihatan. Kak Petruk, sang idola rakyat Bali akhirnya boleh tampil di PKB loh. Oh, akhirnya boleh. Boleh tampil. Matur semua. Ini dari Kak Petruk dari Niluh Jelantik. Nah, kalau nggak ada yang bersuara yang kayak gini ya. jadi ya hilang. Iya, netizen dan media online kesayangan yang telah menyuarakan Niluh Jelantik, senator RI Baliu, senator. Senator, berarti ini juga orang DPR. sama Aji Wedakarna, ya, senator. Orang DPRD. Ya, senator. Jadi, nah seperti ini nih, akhirnya diperbolehkan. Awalnya tidak boleh, diboykot, tidak boleh karena kasar. Omongan kasar. Sekarang akhirnya diperbolehkan. Logika. Oke. Kalau memang Kak Petruk kasar, nggak diperbolehkan, seharusnya ya udah dari awal sampai akhir nggak usah pentas kan itu jadinya. Kalau memang pure karena omongan kasar. Nah, mungkin omongan kasarnya sebagai daya tarik dia dalam pentas. Memang itu ya tariknya memang pas dia ngomong kasar itu. Iya. Karena pas dia ngomong itu langsung ketawa, hahaha. Ya, gitu. karena kan kita mengerti, oh ini bukan cuma omongan kasar, tapi hanya bercanda kan. Iya. Oke, sebelum kita ke berita berikutnya soal PKB ini, apa aja nanti ada di PKB. Oke. Biar nggak haus nih, kita minum dulu ya. Oke. Kita panggil lagi nih. Siapa nih? Ya, HRT kita yang nggak mau gini. Kita udah usir balik-balik lagi itu. Iya. Dia betah banget kerja di sini ya? Iya, karena kita kasih THR ya. Semuanya libur ya, kasih libur. Kasih aja. Oke. Cok. Minum, Cok. Nah, ini Cok nih cita-citanya jadi tentara. Wow, makanya gundul ya. Semua nggih. Ya, makasih, Cok. Ya, minta bonus mantan. Nah, kan? Minta bonus. Nah, bonus sih gampang. Kalau di kita nih gampang. Apa sih bonus sih? Iya, bonus berapa sih? Berapa sih kita nih? Oke, kita lanjut nih. Oke.
Coba baca Ar. Oke, soal pentas di PKB 2025. Petruk ungkap enggan tampil. Nah kan? Gimana nih? Nah, kan tadi diboikot, terus dibolehin, sekarang enggan. Kalau aku jadi Kak Petruk nih, sama juga aku. Harga diri, bro. Iya, pasti. Kenapa kita nih legend? Dia tuh legend. Dipermainkan seperti ini. Ya. Jadi, ya berhak lah kayak gitu. Ya, seperti ini, Bli, kasusnya. Jadi, yang memboikot tiba-tiba memperbolehkan. Kayak anak kecil nggak sih dipermainkan? Iya. Terus maunya apa juga nggak tahu kan? Makanya aku bilang ini kayaknya bukan karena dia hanya ngomong kasar, itu cuma alasan belaka. Nggak mungkin sih kalau ngomong kasar, karena ya sekeliling kita juga kadang ya teman-teman kita pun juga ngomongnya kasar juga. Itu kan memang apa namanya? Memang perannya kayak gitu, biar terlihat kita tuh menyatu dengan penonton, omongan sehari-hari. Masa sekarang Petro disuruh ngomong halus, bahasa Sansekerta kan nggak masuk kan? Priayi berarti. Iya. Nggak bisa deh. Apa kata Kak Petro, ada nggak? Ini. Keputusan itu diambil sebelum ramainya berita pelarangan dirinya tampil di PKB. Nah ini katanya, kalau hiburan lain di PKB seperti Prembon, Bondres, saya siap tampil. Kalau drama gong, tidak. Karena saya sudah keluar dari paguyuban drama gong. Nah jadi... Semakin complicated ya. Jadi ini Kak Petruk menjelaskan, nah nggak tahu ya, kita nggak curiga nih, logika aja logika. Apakah ini benar keluar dari hatinya Kak Petruk, atau ada oknum yang ikut-ikut? Iya, ngikut-ngikut di belakang bahwa kamu boleh tampil, tapi dengan syarat. Ya, kalau aku secara logikaku ya, ini kekecewanya Kak Petruk sih sebenarnya. Kecewa. Karena apa? Serasa dipermainkan kalau kayak gitu. Awalnya nggak boleh. Ya kalau misal nggak boleh ya udah nggak boleh aja seterusnya. Terus boleh, tiba-tiba boleh. Nah kan. Terus maunya apa? Dipermainkan jadinya. Terus jadi maunya apa? Jadi gini, drama gong tanpa Kak Petruk nggak ada jiwanya. Itu hambar. Apalagi Kak Petruk ini adalah legendnya yang masih naik. Nah ini lagi satu nih Kak, ini Perak namanya. Ini Perak juga legend, masih berkreativitas nih. Teman seperjuangan Aji Perak pilih Petruk. Ya. Undur diri dari pentas PKB 2025. Nah kan nih, berabe. Pasti. Nggak ada Kak Perak, Aji Perak nggak ada, Kak Petruk nggak ada. Gimana jiwa drama nanti? Ya kesannya secara tidak langsung itu menghapuskan budaya-budaya yang ada. Iya. Jadi kayak seharusnya kesenian-kesenian yang lama itu, maksudnya kesenian yang udah dari puluhan tahun itu harus dilestarikan sebenarnya. Iya. Cuman kalau kayak seperti ini dengan embel-embel politik ya, terus dengan embel-embel kepentingan umum atau kepentingan pribadi kan, kesannya malah memperjualbelikan nggak sih? Iya, jadi apa? Jadinya gini, Kak Perak nih jadinya kan kecewa juga. Pasti, temennya teman seperjuangan. Temennya diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kita sekarang nunggu satu lagi yang berperan sebagai Patih Agung. Itu kita belum lihat nih di media, dia belum ngomong tentang ini. Kayaknya lagi sakit atau... Saya lihat soal story-nya waktu ini lagi di... Kalau menurut Li, gimana? Dia bakal membela Kak Petruk? Pasti. Karena apa? Sudah diajak 50 tahunan. Kalau memang dia nggak setuju dengan Petruk ini ngomong kasar, seharusnya... Udah di-stop dari dulu. Udah dari dulu itu dia stop. Maksudnya gini, jangan deh pentas ngomongnya kayak gini. Gitu loh. Benar. Tapi buktinya masih berjalan sampai 50 tahunan. Karena penonton suka. Iya, dan juga bukan seorang raja berperan sebagai raja yang ngomong kayak gitu. Ini Pak Rekan, udah kawan gitu. Ini lanjut aja nih. Aji Perak juga ikut mengundurkan diri dari drama gong lawas. Padahal Aji Perak tidak dilarang. Aji Perak mundur
bagian dari empati terhadap teman seperjuangan, ungkap Sang Made Juniputra. Itu jadinya. Rembet. Coba. Semua ikut kena. Sekarang Aji Perak mengundurkan diri juga deh. Nanti siapa tahu Fatih Agung ikut juga. Ikut juga. Ya udah. Nanti nggak tahu. Nanti habis. Yang masih bilang lah masih hidup gitu loh drama gongnya, semuanya mengundurkan diri. Terus apa yang ditampilkan? Siapa? Ya udah, cuma itu tadi. Orang baru. Nggak bakal menarik. Nggak semegah Kak Petro yang akan tampil. Iya, jadi akan serame itu. Jadi tolong semoga ini didengar. Ya. Kalau ada yang nonton ini, bapak-bapak kita atau anak muda yang menyukai kesenian seni peran seperti itu. Jadi tolong ini seharusnya dilestarikan. Apalagi di pesta kesenian Bali. Ini adalah pesta rakyat kita. Ya tiap tahun kan? Iya, di kesenian kita bilang. Jadi tolonglah, seharusnya beliau-beliau ini yang masih eksis itu diberi ruang penghargaan sebesar-besarnya. Karena 50 tahun loh, itu waktu yang sangat-sangat lama. Wih, itu nggak singkat. Jadi begitu, seharusnya dikasih penghargaan karena masih bisa tampil setiap tahun. Benar. Dan beliaunya juga masih sehat. Masih sehat. Di sisi lain kan itu juga sebagai pemasukan mereka Iya. sebenarnya. Kehidupan mereka ya dari sana. Iya. Seharusnya kalau memang seperti itu ditakutkan kayak zaman sekarang karena ada mungkin undang-undang yang baru ITE undang-undang ITE mungkin gara-gara itu karena udah ada undang-undang duduk bareng lah ngomong baik-baik kayak gini, Kak Petro ini di PKB sekarang ada beberapa peraturan sedikit jadi omong-omongan yang seperti yang ini kalau bisa jangan dibawakan gitu loh, jangan langsung diboykot orang. Ada kompromi lah di belakang gitu. Jadi sekarang kan sudah diomongin kayak gitu, serahkan keputusan di Kak Petro. Nanti mau gimana kan gitu. Tapi sebenarnya kalau memang untuk seni peran ngomong kasar itu tidak masalah selama penontonnya mengerti, konteksnya mengerti, tidak menghina orang-orang kan, atau tidak menjelek-jelekkan orang lain juga. Karena gini, bahasa di Bali itu kan banyak banget di setiap kabupaten. Ya, saya tahu tuh berbeda-beda. Nah, contoh di Buleleng. Kalau di Buleleng dibawa bahasanya ke Gianyar itu terlihat kasar banget. Kasar banget, iya. Karena ada bahasa-bahasa kasarnya. Kalau di Gianyar, itu loh. Tapi kalau di Buleleng, Buleleng biasa mereka. Itu bukan kasar. Jadi itu memang bahasa pergaulan mereka. Ya sama gitu kayak di Jawa, bahasa dari Jawa Timur dibawa ke Jawa Tengah terlihat kasar. Terdengar kasar. Iya itu. Jadi ya sama aja. Makanya kalau orang-orang di Jawa Timur tuh katakanlah ngomong biasa ke temen, itu udah biasa. Tapi kalau ketemu dengan orang Jawa Tengah dengan bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa Timur itu nanti akan terdengar kasar. Kasar, iya itu maksudnya. Jadi ya ini sebenarnya nggak masalah yang jadi sangat besar seperti sekarang viral, apalagi karena ini legend gitu loh. Permasalahannya kan ini udah 50 tahun pemeran 50 tahun kan pemeran seni 50 tahun, jadi ya tiba-tiba diboykot yang padahal yang 50 tahun ke belakang tidak ada apa-apa. Iya itu anehnya di sana. Padahal Kak Petro, Aji Perak, dan yang lain-lain yang masih eksis, itu ditunggu-tunggu kayak menyembuhkan kerinduan dengan drama gong yang dulu gitu sebenarnya. Kalau mereka nggak ada, apa? Drama gong, kalaupun dengan pemeran-pemeran baru, aku nggak bilang yang baru ini jelek, bukan. Tapi legendnya ini loh, nggak bisa kan kita bisa sebagai pemeran utama lah dalam sebuah pementasan gitu. Jadi semoga cepat berlalu dan Kak Petro mungkin nanti sekarang masih pikirannya masih kalut, kacau. Nanti kalau udah fresh Kak Petro-nya mungkin semoga diberikan ruang lah, bisa tampil lah Kak. Saya juga karena tahun lalu saya sempat ngerekam full drama gong di PKB.
Oh gitu. Jadi saya tahulah drama ini Ya, Kak Petro kualitasnya bahasanya juga tahu seperti ya. apa. Itu memang karakter di panggung seperti itu, kayak orang mabuk padahal nggak mabuk gitu. Ya kan, Jadi namanya juga seni iya, peran. jadi bawa air padahal air putih. Jadi itu peran kan Iya, peran. peran. Jadi nggak beneran gitu loh. Gitu loh ya. Ya. Apalagi yang ada di PKB nih. Nah, Apalagi nih? untuk ngasih tahu aja. Jadi hari tahun ini tema PKB itu adalah Jagat Kerti Lokahita Samudaya. Oh, apa itu Bli? Apa artinya tuh? Jagat Kerti? Jagat Kerti, apa nih? Harmoni semesta raya. Sudah harmoni semesta raya. Harmoni semesta raya. Jadi pengalaman saya berkecimpung di PKB, memang setiap tema itu akan dituangkan ke dalam karya nanti. Oke. Ya kan ada karya kayak apa namanya, lomba beleganjur. Nah, nanti temanya akan mengikuti itu. Ada gong kebiar dewasa dan lain-lain. Ya ini. Nah ini apa ini? Schedule ya. Ada apa aja di pentas kesenian Bali? Nah, ada 16 Wimbekare. Itu berbagai macam ajang kompetisi seni dan budaya. Ada 67 Rekasadana, itu pergelaran seni dan budaya dari seluruh kota dan kabupaten di Bali. Oke. 45 Utsawa, parade yang mengambil berbagai tema seni dan budaya Bali, dan banyak lagi itu. Ada pen, ada ya, banyak lah ya di sana ya. Banyak. Jadi untuk schedule PKB itu bisa dilihat di web resminya ya. Itu web resminya Denpasar, apa webnya? Pesta Kesenian Bali .id ya. Bisa lihat semuanya schedule di Pesta Kesenian Bali .co.id ya. Oke, ini schedule jadwal pawai ya. Pesta Kesenian Bali mulai 21 Juni sampai 19 Juli. Oh, sebentar lagi dong ya? Iya, jadi ingat 21 Juni sampai 19 Juli. Jadi itu pawainya kayaknya di tanggal 21-nya mulai. Oke. Lokasinya di mana itu, Bli? Itu lokasinya di Art Center Denpasar. Art Center ya. Oke. Iya. Karena masih di Art Center Denpasar. Oh, setiap tahun di sana berarti. Iya, karena nah, ini ada apa namanya? Dulu ini rencananya Art Center mau dipindah, tahu nggak? Kok bisa? Art Center mau dipindah ke Klungkung. Wah, tambah jauh ya? Iya, dipindah di Klungkung. Jadi di sana tanahnya udah ada, semuanya udah ada. Sekarang aku nggak apa ya? Kalau aku yang lihat tuh kayak mangkrak jadinya. Sekarang yang di sana cuma orang latihan naik mobil, buat foto-foto. Oh, yang jalan baru itu ya? Jalan baru yang di Klungkung, yang di bypass gitu. Jadi aku nggak tahu ya kalau ada beritanya yang terbaru soal pesta apa namanya Art Center. Art Center yang akan dipindah ke sana. Dipindah ke sana. Jadi itu kayaknya dari 2000. Udah lama nggak ya itu denger Bli? Apa dari siapa ya, Pak Mangku Pastike ya? Ya dari Mangku Pastike. Oh, dari kepemimpinan Kak Mangku kayaknya ya. Jadi itu kalau dilanjutkan itu sebenarnya bagus banget, Ar. Kenapa gitu? Nah, selain Denpasar udah padat. Full ya? Iya. Aku ngerasain gitu sih. Iya. Denpasar Parkir nggak ada. Ya. Kalau setiap PKB itu parkir tuh masuk rumah semua. Iya, kadang masuk ke kampus. Iya, masuk kampus isi. Kemana-mana, udah nggak ada parkir. Iya. Kalau pindah ke sana, wih, parkir luas. Ya, karena lahannya besar. Lahannya besar. Itu ada view laut. Oh, bagus juga tuh. Ada sungai gede. Jadi adem. Kalau bagus tuh. Iya, kalau itu ditata dengan baik, kayaknya bakal bagus banget di sana nanti. Ada juga background bukit-bukit. Oh ya, iya di Karangasem ya. Karangasem, Bukit Karangasem kelihatan.
Ya, begitulah, ada beritanya. Nah, ini berita 2018. Kenapa? Ya, 2018 nih. Oh, dalam Pak Koster nih masih. Oh, masih Pak Koster. Pak Koster rencana pindahkan art center Togar Situmorang. Oh, apa deh? Art center. Oh, ini Togar Situmorang berkata. Oke. Diduga dendam politik habisi sejarah keluarga. Wah. Apa itu maksudnya? Habisnya sejarah keluarga. Oh, berarti ini masa pemerintahannya Pak Koster ya? Iya. Berarti 10 tahun sekarang 2018 loh. 2018. Oh, sekarang udah kedua ya. Naik kedua 2018. Ada beritanya. Sabar dulu, ini kata Pak Koster nih ya. Ya. Sabar dulu, kan baru mau berkuasa dan belum juga dilantik. Oh, sebelum dilantik nih waktu itu. Realisasikan dulu janji kampanye dan sejahterakan rakyat. Jangan art center dipindahkan. Kata Togar. Oh, ini kata Togar. Saat berbincang dengan sejumlah awak media di Denpasar. Siapa sih Pak Togar ini? Kayaknya wartawan sih. Wartawan ya? Kayaknya wartawan. Togar Situmorang gitu ya? Atau pengamat politik. Pengamat politik mungkin ya? Mungkin pengamat politik dia. Gini sih, ini kan udah terlanjur ada tempat lahan. Nah, ini sebelum Pak Koster kayaknya nih, apa dari Pak Koster ya? Tuh. Seharusnya maksudku gini, jangan itu dimangkrakkan dan janji-janji yang lain tuh juga akhirnya nggak terrealisasi. Seharusnya ini jalan, ini jalan kan ada tim kan gitu ya. Seharusnya sih seperti itu. Cuman kan kenyataannya juga cukup susah sebenarnya. Ini nih. Mestinya ada banyak hal lain yang jadi prioritas. Harusnya dalam 100 hari kepemimpinan Koster agar menjalankan visi misi program yang dilontarkan saat kampanye. Jangan kemana-mana dulu seperti memindahkan art center, tegas Togar yang kini maju sebagai caleg DPRD Bali, Dapil Denpasar dan Partai Golkar. Oh, ya. Beda partai. Biasa. Beda partai. Biasa. Perebutan kekuasaan. Iya, beda partai kan. Ya kalau masalah politik sih kita nggak ngerti apa-apa ya. Iya. Kita mah apa tuh? Takut ngomong nanti kalau politik ya. Ada lagi nih. Ada dugaan ini pemindahan center kurung nih sebagai bentuk aroma dendam politik pilgub dan memutuskan sejarah dan historis keluarga Rai Mantre. Sebab kita tahu art center didirikan Prof Mantra, ayah Rai Mantre, ujar Togar. Jadi masuk sih. Masuk. Benar kalau Pak Rai Mantre ini membuat art center yang mungkin diperuntukkan untuk anak-anak isi yang menggelarkan pentas, kan banyak tuh Institut Seni Indonesia itu kan pasti anak-anaknya kan pasti seni semua kan. Mungkin diperuntukkan untuk anak-anak meluangkan atau membuat karya-karya mereka di sana dan dinikmati oleh banyak orang sebenarnya. Dan akhirnya sekarang berkembang sebagai tempat. Jadi tempat pesta kesenian Bali. Ya, masuk situ. Jadi memang art center ini adalah bentuk sesosok seorang Pak Rai Mantra, pendiri, pembuat, pengusul gitu loh. Karena kalau dipindahkan, terus hilang. Iya, esensinya hilang. Iya sih, ya jadinya ya. Ya, esensinya hilang karena kan emang untuk kesenian. Iya, kayak gitu sih. Nih, Pak Rai Mantra, nama lengkap Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra adalah politikus Indonesia yang juga mantan wali kota Denpasar. Ia menjadi sebagai wali kota Denpasar untuk periode 2010-2015, dua jauh kali ini. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPRD RI sejak tahun 2024. Jadi DPD juga. Pak Rai Mantra. Nyambung. Ya, coba cari rektor gini, rektor isi yang dulu tuh. Kayaknya Pak Rai juga namanya. Rai siapa ya? Gitu. Gitu. Jadi ya nyambung akhirnya.
akhirnya perebutan kursi. Iya kan dulu tuh wali kota. Kalau di Denpasar kan wali kota ya. Karena Kodia dia. Ya. Karena kota. Bukan gubernur, bukan bupati, wali kota. Sekarang wali kota ya. Dulu wali kota. Dulu wali kota. Sekarang bupati pegang. Kodia Denpasar. Akhir sih kayaknya. Kodia. Oh, karena beliau tuh memang bekas wali kota, jadi ya banyak program kerja yang harus itu kan dibangun. nyata jadinya, itu nyata. Seorang wali kota bisa bikin art center gitu. Jadi bagus banget sih menurutku. Ya, dan bagusnya juga art center tuh di belakang isi kan. Memang itu pemikiran yang luar biasa. Iya, karena emang untuk fasilitas anak-anak mahasiswa isi. Seni kan. Ada nggak? Kayak gitu sih. Ya, kita ke berita selanjutnya aja. Udah habis banget ngomongnya. Mau apa lagi ini? Soal PKB ini apa lagi nih, ada polemik-polemiknya. Karena kalau tahun lalu itu menurutku bagus banget. Tahun ke tahun bagus, tapi tahun lalu semoga ya. Tahun ini? Karena tahun lalu itu pementasan gong kebiar itu per kabupaten. Jadi satu kabupaten kan menampilkan 3 gong kebiar. Gong kebiar anak-anak, gong kebiar wanita, gong kebiar dewasa. Nah, tahun lalu dan 2 tahun lalu itu per satu kabupaten. Jadi yang main itu Kabupaten Gianyar aja, di tengah gong kebiar wanita, di sebelah kiri panggung gong kebiar anak-anak, sebelah selatan gong kebiar dewasa. Jadi karena zaman dulu itu adalah serunya gong kebiar Denpasar melawan gong kebiar Badung. Gong kebiar Gianyar melawan gong kebiar Karangasem. Oh, dulu seperti itu. Ya, jadi ada supporter yang kayak nonton bola jadinya. Ya, buat seru. Iya, saling ginilah. Saling kayak bola ya. Iya, kayak bola, lempar-lempar ejekan yang gitu-gitu. Oke. Oh, lagi. Balik ke Petruk lagi. Ya. Petruk diblokir. Seniman Kelungkung dorong kurator PKB diganti. Siapa kurator PKB sekarang? Kok diblokir lagi ya? Enggak, ini beritanya yang pas diblokirnya. Oh. Pas diblokir, jadi kuratornya, kan ada video Pak Koster ini yang viral. Ya. Dia beliau bilang bahwa ini nggak ada urusannya sama saya. Masalah Pak Petruk ini di boykot atau diblokir. Tanyakan ke kuratornya, gitu. Gitu. Yang mana nih? Sebaliknya, kritik pedas dan bulian dialamatkan kepada para kurator, yakni Profesor Pak Wayan Dibyo. Aduh, Pak Yan. Dan Imade Bandem. Profesor Komang Sudirgo dan I Gede Nala Antara. Oh, itu kuratornya. Pak Prof Bandem sama Pak Yan Dibyo. Itu semua dari daerah saya. Oh ya? Iya, jadi memang Pak Prof Dibyo sama Pak Prof Bandem ini memang di dunia seni memang diakui. Jadi berarti jadi kurator. Ada juga videonya Pak Yan Dibyo itu viral. Itu bilang bahwa Petruk itu omongnya kasar. Oh, kasar. Iya, omongnya kasar-kasar di pentas gitu. Jadi akhirnya diblokir. Iya, jadi ya sama-sama legend. Pak Prof Dibyo juga legend. Jadi mana ya? Kok jadi pembahasan kita berat-berat gini ya? Iya, berat banget ya. Jadi politik ini. Politik. Nggak bisa ngomongin politik kita nih. Iya. Terlalu berat tuh. Iya. Udah berapa menit nih? 40 menit. 34 menit. Oke. Kita ganti berita deh, Ar. Ganti aja. Ya, ini berat banget nih pembahasannya. Politik, perebutan kursi kekuasaan. Aduh, capek.
Bukan urusan kita sebenarnya itu. Ya kita berita hiburan deh, terakhir deh. Ada nggak berita terakhirnya? Ya. Terus, ya ngomong PKB, kamu udah berapa kali pernah ke PKB? Sekali doang nih. Sekali? Sekali doang. Tahun berapa? Ingat nggak? Pas masih kuliah atau gimana? Enggak, 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Oh, pas aku pentas berarti. Ya kan kita belum kenal. Oh, iya. Berarti kamu dukungnya apa? Kabupaten apa jadinya? Nggak ada, cuma main-main aja ke kulineri. Aduh. Makan-makan doang isinya. Jadi ini sedikit tips. Ya, pintar-pintarlah mencari kuliner di Art Center. Kenapa gitu? Karena 2 tahun lalu kayaknya nih beritanya nih. Itu pas orang ke makan, banyak yang keracunan makanan, sakit perut. Oh, ya. Karena makanya tahun lalu itu makanan yang dipajang-pajang di depan itu loh. Etalase. Ya, itu nggak ada lagi. Jadi pintar-pintarlah dan ingat nanya harga dulu sebelum makan. Oh, ditembak ya? Iya, karena bakso aja bisa berapa tuh? 20, iya, 30? tanya harga dulu deh ya. Oke, ini nih. Ini kan? Ini beritanya nih. Viral cerita para pengunjung sakit perut usai makan di PKB Art Center Bali. Oh, yang tadi ya? Iya, yang aku bilang, aku nggak bohong kan? Ya, ada beritanya. Jadi karena mungkin kotor mungkin ya? kayaknya berapa ribu orang itu jalan di satu lorong itu. Ya. Terus di samping-sampingnya ada stand makanan, debu berkeliaran. Ya, malam memang nggak kelihatan. Iya, tapi kan menumpuk. Iya, kalau siang itu kelihatan banget debunya gitu. Jadi berhati-hatilah, bukan berhati-hati sih, pintar-pintarlah memilih makanan kuliner di Pesta Kesenian Bali gitu ya. Oke, Ar, jadi itu berita-berita sedikit soal PKB. Nanti untuk lebih jelasnya soal schedule dan lain-lain itu ada bisa di mana? Dilihat di website. Apa websitenya? www.pkb Denpasar Pesta Kesenian Bali.co.id. .id. Jadi ingat pestakesenianbali.co.id. Iya. Jadi begitu ya. Jadi meriahkanlah Pesta Kesenian Bali tahun ini. Dan semoga Pak Petruk bisa pentas karena kita tunggu-tunggu. Ya, jadi segitu dulu teman-teman. Jadi tetaplah berhati-hati menggunakan media sosial ya. Berhati-hati dengan jarimu. Jika jarimu adalah harimaumu. Wah. Itu sih. Iya lah. Bukannya mulutmu harimaumu? Enggak, sekarang jari zamannya, Ble. Oh, jari harimaumu. Boy, ini bukan grupnya. Oh, berarti jarimu adalah harimaumu gitu katanya. Jadi oke, segitu dulu. Ingat subscribe, like dan komen ya kalau ada Anda punya berita-berita yang viral mungkin soal PKB nanti ini pasti bakal PKB ini sih. kan lama dari sebulan ya 21 sampai 19 sebulan. Iya, sebulan. Jadi nanti kalau ada berita-berita di PKB bisa yang tersembunyi bisa kirim, bisa di komen lah. Iya. Linknya bisa di komen atau di DM bisa. Nanti linknya ya, nanti kita bahas di sini secara kocak dan logika kita seperti apa. Oke ya, sampai jumpa di Ngoceh Ngobrol Receh. Hai. Hai ya. Dah.